Halo pecinta Balika Padu dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, amin ya robbal alamin. Kali ini Gauri berjalan menuruni sebuah tangga. Ia ingin melihat Jagdish. Ia terus saja mencari Jagdish. Di bawah, Gangga sedang melakukan puja dengan Jagdish. Saat itu Gauri hampir sampai. Lalu Gehna melihat Gauri saat itu. Lalu Gehna memanggil, "Gauri?" Jagdish pun menghampiri Gauri karena, "Kenapa kau kemari, Gauri? Bukannya kau harus istirahat?" ujar Jagdish. Gehna pun mengajak Gauri untuk pergi ke kamarnya. Setelah selesai puja, Jagdish pun berpelukan dengan Gangga. Jagdish menyuapi Gangga, tapi Gangga terlihat cemas, ia takut. Tiba-tiba Gauri datang. Jagdish bilang, "Makanlah Gangga, kau tak usah khawatir karena Gauri sudah pergi ke kamarnya." Gangga pun makan dengan hati tak tenang. Pagi itu Gangga sedang memasak makanan kesukaan Jagdish. Saat bersamaan Jagdish menelpon Gangga. Ia meminta Gangga untuk membawakan makanannya ke rumah sakit. Lalu ia bilang, "Nanti malam bawalah anak-anak, Gangga, kita akan makan malam di luar." Gangga pun senang dan setuju saat itu. Saat itu Gauri menelpon Jagdish. Gauri mengatakan, "Aku bosan seharian di rumah, Jagdish. Bagaimana kalau nanti malam kita pergi untuk makan di luar?" Jagdish menolak. Ia bilang, "Malam nanti aku akan ada jadwal operasi. Aku tak bisa, Gauri. Maafkan aku." Dengan raut wajah kecewa, Gauri menjawab, "Baiklah Jagdish, lain kali saja kita pergi." Malam pun tiba. Jagdish, Gangga, Abi dan Manu pun pergi untuk makan malam bersama. Lalu Gangga meminta mobilnya untuk berhenti. Gangga ingin membeli kulpi. Jagdish pun membelikannya. Kedua anak mereka pun senang saat itu. Karena hari sudah larut malam, mereka pun akhirnya pulang. Lalu keesokan harinya di rumah, Gauri turun ke bawah karena ia bosan di kamar. Tapi sayangnya saat itu Manu melempar bola. Gauri hendak mengambilnya tapi ia terjatuh saat itu. Seketika Jagdish berlari. Ia melihat Gangga jatuh lalu menolong Gauri. "Kenapa kau keluar kamar, Gauri?" kata Jagdish. "Aku hanya ingin bermain dengan anak-anak." "Itu saja Jagdish," jawab Gauri. "Lain kali kau harus hati-hati, jangan ceroboh, Gauri." "Gangga, jangan sampai Gauri sendirian di rumah. Anak-anak pasti akan berbuat hal-hal yang ceroboh." Gauri pun meminta maaf pada mereka. Gehna pun membawa Gauri untuk istirahat. Gangga pergi ke kamar lalu meminta maaf pada Jagdish. Jagdish menjawab, "Tidak apa-apa Gangga." Lalu Gangga menemui anak-anak. Gangga memarahi Manu karenanya Gauri terjatuh. "Maafkan aku ibu," ujar Manu. Lalu Jagdish menghampiri. "Jangan memarahi anak-anak Gangga. Ini semua hanya kecelakaan kecil saja. Mereka tak tahu apa-apa." Di rumah keluarga Anandi, Subhadra menaruh serbuk ke dalam makanan agar Anandi memakannya. "Lihat saja apa yang akan aku lakukan, Anandi," ujar nenek tua itu. Saat itu Suman sedang memasak. Tanpa sengaja minyak panas mengenai tangannya. Sontak ia menjerit kesakitan. Lalu Sanci datang menolongnya. Sanci mencuci tangan Suman. Suman terus menangis kesakitan saat itu. Sanci berusaha menelpon Pipek dan Rosan, tapi nomor mereka sedang sibuk. Lalu terpaksa Sanci membawa ibu mertuanya ke rumah sakit. Saat mereka bersamaan, mereka melihat
foto Sip terbit di surat kabar. Mereka memuji ketampanan Sip saat itu. Lalu mereka hendak makan. Anandi bilang, "Jangan terlalu banyak makan, Kek. Nanti kita makan apa kalau kakek menghabiskan semua makanannya?" ujar Anandi. Kakek pun terkejut. Lalu Anandi sambil tertawa, "Maaf, Kek, aku hanya bercanda," kata Anandi. Mereka sontak kaget karena Anandi bersikap aneh, tak seperti biasanya. Subadra tersenyum karena efek obatnya sudah mulai bereaksi. Sanci dan Suman dalam perjalanan. Sanci meminta sopirnya berjalan dengan cepat. Ia pun kembali menghubungi Pipek. Pipek pun menjawab telepon dari Sanci. "Ada apa, Sanci? Berulang kali kau menelpon. Maaf, aku sedang sibuk tadi." Sanci menceritakan semuanya kalau Suman dan ia akan pergi ke rumah sakit. "Baiklah, aku akan menyusul kalian bersama dengan ayah." Di rumah sakit, Suman meminta agar mereka tak khawatir dengan keadaannya. Lalu Pipek bertanya, "Bagaimana dengan luka bakarnya, dokter? Apakah baik-baik saja?" Dokter berkata, "Lukanya memang serius, Pak. Tapi untuk penanganan pertamanya sangat benar. Dia akan baik-baik saja. Tinggallah di sini untuk beberapa hari agar lukanya membaik." Suman bilang ia tak mau dirawat, ia mau pulang saja. Lalu Sanci pun bilang, "Aku setuju dengan ibu. Aku akan merawat ibu di rumah dengan baik." Lalu dokter pun setuju, "Asal kau merawatnya dengan baik, Sanci." Minu dan Ira mulai curiga pada Subadra. Pasti ia melakukan sesuatu, ujar mereka. Mereka pun akan mencari bukti itu. Jagdis menerima telepon saat itu. Jagdis bilang, "Aku akan sampai sebentar lagi." Lalu Gauri meminta Gangga untuk memotret mereka berdua. Gauri ingin menceritakan pada keluarga kalau Jagdis sangat baik. Gauri pun menarik Jagdis agar berdekatan dengannya. Gangga mengambil foto mereka. Gauri terlihat senang sekali melihat fotonya dengan Jagdis. Gangga saat itu terlihat kesal dan cemburu. Jagdis bilang, "Aku harus segera pergi." Jagdis melihat Gangga dengan raut wajah yang murung. "Aku ingin melihat Jagdis sepanjang waktu," ujar Gauri. Gangga akan memberinya obat, tapi Gauri tak merespon karena ia bicara terus mengenai Jagdis. Gauri memandangin foto Jagdis dan berkata, "Aku masih mencintaimu, Jagdis." Gangga kaget mendengar semuanya. Di kamar, Gangga berdoa pada Dewi agar semua baik-baik saja. Lalu saat itu Jagdis menghampiri dan bertanya, "Ada apa, Gangga? Kenapa kau murung?" Gangga tak menjawab, ia menggelengkan kepalanya. Setelah berapa lama, Gangga menceritakan semua. "Apa yang terjadi pada Gauri? Ia masih berharap padamu, Pak Dokter. Apakah kau juga masih mempunyai perasaan yang sama pada Gauri?" Lalu Jagdis menjawab, "Aku menjadikanmu istri satu-satunya dalam hidupku. Takkan ada yang bisa menggantikanmu. Kita atasi masalah ini bersama. Semua akan baik-baik saja. Kau jangan khawatir, Gangga." Di rumah, Anandi meminta mereka untuk sarapan bersama. Ia berkata, "Aku akan bersaing dengan Subadra hari ini." Lalu Subadra bilang, "Apa? Hari ini kita makan mengenakan piring kaca? Kau tak salah, Anandi." Kakak meminta makan di piring kuningan saja karena ia tak terbiasa makan dengan piring kaca. Suman memuji Sanci di depan Pipek. Ia berkata, "Sanci merawatku dengan baik, Pipek." "Kau beruntung, Ibu. Sanci memang perhatian, tapi sayangnya aku tak sepertimu yang dirawat dengan baik oleh Sanci." Sanci pun tegang. Lalu Pipek bilang, "Aku hanya bercanda, Sanci," ujarnya. Sanci pun tertawa saat itu. Terima kasih telah menyaksikan sinopsis ini. Dan
Nantikan episode-episode berikutnya. Channel ini mohon undur diri.